Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bunda Kiana Hansa. Di video kali ini saya akan membuat kue apem panggang. Bagaimana cara membuatnya? Yuk tonton video ini sampai selesai. Siapkan panci, kemudian masukkan 400 ml santan dengan kekentalan sedang. Agar lebih wangi, tambahkan 1 lembar daun pandan, setengah sendok teh garam, kemudian masak di atas kompor sambil terus diaduk hingga santan mendidih. Setelah mendidih, kemudian angkat santan. Biarkan santan dalam kondisi hangat atau dingin. Siapkan 100 gram tape, kemudian buang serat, lalu haluskan dengan menggunakan sendok. Kemudian ini kita sisihkan. Siapkan wadah, kemudian masukkan 250 gram tepung beras, tambahkan 60 gram tepung terigu, (200 gram gula pasir, satu sendok teh ragi instan, kemudian tambahkan tape yang sudah kita haluskan tadi. Kemudian tuangi santan, masukkan secara bertahap. Aduk dengan menggunakan whisker sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan sisa santan. Aduk rata sampai menjadi adonan yang licin. Tambahkan setengah sendok teh vanili. Kemudian tambahkan juga 1 sendok teh pasta pandan atau pewarna hijau. Aduk hingga rata. Setelah tercampur rata, tutup adonan kemudian diamkan selama kurang lebih 60 menit. Setelah didiamkan selama kurang lebih 60 menit, kemudian buka penutup, tuang adonan ke dalam gelas ukur. Tuang adonan ke dalam cetakan yang sebelumnya telah dipanaskan terlebih dahulu. Untuk cetakan tidak perlu dioles apapun, jadi langsung tuang adonan ke dalam cetakan. Tuang adonan setinggi 3/4 dari tinggi cetakan atau hingga penuh. Kemudian ini kita masak sampai kue apem matang. Gunakan api sedang cenderung kecil agar tidak gosong. Setelah matang, kemudian buka cetakan. Angkat kue apem dari cetakan.
Agar tampilannya lebih menarik, kita bisa hias atasnya dengan menggunakan daun pandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Pundakian Hansa. Di video kali ini saya akan membuat olahan dari singkong. Ini bikinnya gampang, cukup diaduk lalu dikukus, tapi hasilnya legit dan juga enak. Bagaimana cara membuatnya? Yuk tonton video ini sampai selesai. Pertama, siapkan 500 gram singkong yang sudah diparut. Kemudian tambahkan 162 gram gula pasir, 80 gram tepung tapioka, 325 ml santan segar dengan kekentalan sedang. Setengah sendok teh pasta vanili. Agar lebih gurih, tambahkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian aduk semua bahan ini hingga tercampur rata sampai tepung tapioka larut dan gula pasir larut. Bagi adonan menjadi 2 bagian sama banyak. Satu bagian tambahkan 1/4 sendok teh pasta pandan dan 3 tetes pewarna hijau muda. Aduk sampai pewarna tercampur rata. Satu bagian lagi beri pewarna putih dengan melarutkan 1/4 sendok teh pewarna putih dan 1 sendok teh air panas. Kemudian aduk rata sampai pewarna putih larut, kemudian masukkan ke dalam adonan warna putih. Aduk hingga rata. Kemudian bagi masing-masing warna ini menjadi 2 bagian sama banyak. Jadi untuk 2 mangkok ini akan menjadi 2 loyang ketika nanti dikukus. Siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm, kemudian oles rata dengan minyak goreng. Untuk lapisan pertama, tuang setengah mangkok bagian warna hijau. Ratakan hingga seluruh bagian loyang tertutup dengan adonan. Masukkan ke dalam kukusan atau klakat yang sebelumnya telah dipanaskan terlebih dahulu hingga mendidih dan beruap banyak. Kukus lapisan pertama selama kurang lebih 15 menit atau hingga matang. Setelah dikukus selama kurang lebih 15 menit, kemudian buka kukusan. Timpa atasnya dengan adonan warna putih. Ratakan adonan dengan spatula.
Kemudian kukus kembali selama kurang lebih 15 menit atau hingga matang. Jika menggunakan kukusan biasa, jangan lupa tutup dibungkus kain bersih agar uap air tidak menetes ke dalam kue. Jika menggunakan kelakar, tutup tidak perlu dibungkus apapun. Setelah dikukus selama kurang lebih 15 menit, kemudian buka penutup. Jika lapisan putih sudah matang, kemudian angkat loyang dari kukusan. Kemudian lanjutkan kembali mengukus sisa adonan sampai selesai. Agar tidak hancur, biarkan kue sampai dingin. Setelah dingin, sisir bagian pinggir loyang agar memudahkan mengeluarkan kue. Balikkan kue dengan posisi warna hijau di bagian bawah dan warna putih di bagian atas. Gulung perlahan bagian ujung dengan sedikit ditekan. Agar tidak lengket, gunakan sarung tangan plastik ketika menggulung. Agar lebih rapi, potong di bagian ujung. Potong-potong sesuai selera. Kemudian untuk baluran, siapkan setengah butir kelapa parut, kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam. Aduk hingga garam tercampur rata. Agar lebih wangi, tambahkan 1 lembar daun pandan. Kemudian kukus kelapa parut sekitar 30 menit atau sampai matang. Setelah matang, kemudian angkat kelapa parut. Balurkan kue ke dalam kelapa parut hingga seluruh sisi terbalut rata. Lakukan hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bunda Kiana Hansa. Di video kali ini saya akan membuat kue Nagasari Hon Kue. Bagaimana cara membuatnya? Yuk tonton video ini sampai selesai. Sebelumnya siapkan 2 buah pisang kepok yang sudah dikukus sebanyak 2 buah.
Kemudian potong-potong pisang menjadi beberapa bagian. Setelah dipotong, kemudian sisihkan. Siapkan teflon, kemudian masukkan 85 gram tepung hon kue. Tambahkan 100 gram gula pasir. ...80 gram susu kental manis putih. ...650 ml santan segar. Setengah sendok teh garam. Agar lebih wangi, tambahkan 1 lembar daun pandan. Setengah sendok teh pasta pandan dan 3 tetes pewarna hijau muda. Aduk semua bahan hingga larut. Setelah larut, kemudian pindahkan ke atas kompor, lalu masak sambil terus diaduk hingga mengental. Setelah mengental seperti ini, kemudian kecilkan api, masak sampai meletup-letup. Setelah kental dan matang, kemudian matikan kompor. Siapkan lembaran plastik seperti ini ukuran 16 x 16 cm. Kemudian letakkan pisang di bagian tengah. Kemudian tuang sekitar 1 sendok makan sampai 1,5 sendok makan adonan. Lipat kedua sisi. Lalu tekuk di bagian ujung-ujungnya hingga rapat. Lakukan hingga selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share, serta mengaktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan update video-video terbaru. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.